Jadi kami tinggal di Rokan Hilir nih kan, di kampung kami ini. Dulu ada pemimpin yang mirip-mirip dengan Dokter Mahathir Mohamad. Orangnya luar biasa. Dan dia yang membuat kota Bagan si Api-Api ini dan kota Rokan Hilir ini menjadi maju. Sama seperti macam Dokter Mahathir Mohamad di Malaysia itu. Dia memimpin, dia bangun semua Petronas, Menara Kembar, KLIA, Sepang. Macam lah dia bangun. Pokoknya kemajuan di tangan dia. Setelah dia tidak menjabat, pejabat-pejabat baru yang meneruskan kepemimpinannya, tak ada yang bisa macam dia ini. Tak ada yang bisa mengejar prestasi seperti dia. Bahkan jauh. Begitu juga di Rokan Hilir tempat kami ini, kampung kami ini, ada satu pemimpin itu seperti Dr. Mahathir Mohamad tadi. Dia bangun jembatan pendamaran, dia bangun kota-kota yang dulunya waktu aku pertama datang, masih tahun-tahun tak enak lah. Bagan api itu, aduh, taklah seperti sekarang ini. Tapi ketika beliau Haji Anas Makmun ini menjabat, semua berubah. Wajah Rokan Hilir nih berubah jadi nama Seribu Kubah. Jadi kalau aku sedang jalan ke daerah Batu Tujuh sana, itu aku langsung ingat Malaysia. Langsung ingat pembangunan Malaysia yang sukses dibangun. Mirip betul. Jadi Haji Anas Makmun nih, dia begitu juga pemikirannya jenius. Mereka berdua ini sama-sama memegang partai. Kalau di Malaysia kan Mahathir Mohamad itu kan memegang partai UMNO. Nah kalau di Indonesia, di tempat kami, Haji Anas Makmun ini dia memegang ketua juga partai Golkar. Nah dia luar biasa, jenius orang ini. Sayangnya dia tak lama menjabat. Bahkan kemajuan Rokan Hilir ini yang bisa dikatakan hampir hutan semua. Palingan ya tanah-tanah beting lah yang kebanyakan. Aduh, begitu beliau menjabat semuanya udah terasa seperti modern. Wah, nggak bisa lah untuk disebutkan. Sayanglah sekali. Pemimpin yang legendaris ini udah tak menjabat lagi. Sayang betul. Kita kepingin punya kemajuan seperti ini, tak lagi kita dapat. Sementara generasi penerusnya, bupati-bupati yang sekarang ini, alah, tak ada, nggak ada yang macam dia ini. Bahkan setengahnya pun tak ada, setengahnya macam dia ini. Ah, luar biasa lah Bapak Anas Makmun nih. Beliau pun begitu, memimpin sampai tua, sampai usia mungkin sekarang udah dekat 80-an. Beliau pensiun ini. Bayangkanlah dari kota kecil, dari daerah kecil nih, ini kalau Bangku Pusaku kami berdekat lah sama dia nih, kampung kelahirannya. Dia ini memang sama macam Dokter Mahathir Mohamad nih, memang suhunya politik. Kalau orang Malaysia cakap tuh sifu politik nih dia ini. Cuman dia ini skalanya, dia skala bupati, di bawah masih gubernur. Ah, itu memang apa yang dia buat ini luar biasa sangat. Nah, tak ada lah yang bisa macam beliau nih. Nah, sekarang penerus-penerusnya pun jauh kalilah jauh. Taklah seperti itu betul. Setengahnya nggak ada. Jadi disayangkan nggak ada orang yang bisa meneruskan macam dia ini. Sekarang beliau itu udah tinggallah di Pekanbaru. Sekarang penerus-penerusnya lah. Bahkan pun apa yang udah dibangun dia ini secara perawatan atau secara ya secara perawatan lah itu pun sampai kurang. Nampak-nampaknya tak seperti beliau dulu lah. Udah banyak gedung-gedung yang terbengkalai, udah banyak jalan-jalan macam yang di daerah ini kan kita tengok pembangunan daerah. Pokoknya disayangkan kali lah, sangat disayangkan. Jadi seandainya kata kita muncul satu pemimpin yang seperti itu, orang yang jenius, ini negeri kita bisa maju. Karena daerah ataupun negeri, dia majunya itu mengikut pemimpinnya. Kalau pemimpinnya ini bernasib baik, punya keberuntungan, negeri yang dipimpin dia ini pun akan begitu juga mengikuti keberuntungan si raja. Jadi kalau kita perhatikan mana-mana negeri itu tergantung rajanya. Jadi kapan lagi kita mau dapat raja yang seperti ini, macam Pak Anas Makmun nih. Kapan lagi muncul seseorang yang nanti bisa mengikuti seperti dia ini? Tapi payah kayaknya. Bahkan macam Malaysia itu kan, payah lagi Malaysia untuk mendapatkan orang yang sejenius macam Dr. Mahathir Mohamad itu. Seperti itu. Jadi kedua pemimpin ini, kalau ku tengok kriteria ini hampir mirip. Selain dia ini jenius, dia ini orang yang paham kesehatan. Orang tua, tapi dia punya ilmu ini bukan cuma ilmu politik, ilmu kehidupan. Bahkan di bidang kesehatan beliau ini memang luar biasa. Sampai sekarang kabarnya Pak Anas ini orangnya masih sehat. Masih eksis. Luar biasa.
masih sehat, sama macam Dokter Mahathir Mohamad tuh, yang semalam mengadakan ulang tahun yang ke-100. Coba bayangkan, siapa sekarang manusia yang umur hampir 100? Dan di lingkungan kami ini pun siapa pula manusia yang bisa berumur sampai mendekati 80 tapi pemikirannya ini masih tajam. Itulah Bapak Haji Anas Makmun tuh. Jadi mereka ini sama-sama ahlinya di bidang masing-masing, di bidang politik. Sejarah hidup Pak Anas Makmun ini pun orangnya kan dari muda dia terus bergelimang di politik, dari mulai dia menjabat ketua DPR, menjabat DPR di masih Bengkalis lagi kan, sampai ke Rokan Hilir ini jadi pemekaran, sampai dia ke gubernur. Orangnya itu dari muda itu memang hidupnya di panggung politik terus, sama macam Dokter Mahathir Mohamad nih. Orangnya hidupnya di atas panggung politik terus, luar biasa. Selamat, mudah-mudahan kita dapatlah generasi penerus yang bisa. Malaysia itu mudah-mudahan nanti ada juga generasi yang bisa seperti Dokter Mahathir Mohamad, karena ini keuntungan juga buat pendatang-pendatang Indonesia yang di sana. Mereka ini merasakan keuntungan itu. Begitu juga dengan Haji Anas Makmun ini, karena pembangunan dia, orang yang pendatang dari luar daerah merasakan kenikmatan apa yang udah dia buat. Udahlah bang, banyak kali cerita ini bang, mau manen nih bang, belum siap-siap bang. Iyalah, ntar lagi. Pagi-pagi udah nguyuk abang ini. Ya gimana lah pula, demi konten geng. Satu konten geng, dolarnya udah lumayan loh geng. Makanya tambah rajin aja kita ini. Foto-foto pun kita naikkan. Foto cerita apa kita buat, yang penting jadi duit.